Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Masih ingat nggak dengan janji Anies Baswedan akan membangun ya perkampungan haji di Tanah Suci ya, yakni di Mekah. Itu janjinya saat Pilpres kemarin, tahun 2024 begitu kan. Ternyata ya, ini ada pemberitaan yang cukup menarik. Ternyata ya, seorang Prabowo ya ingin juga ya membangun perkampungan ya haji Indonesia di Tanah Suci. Wah, atau di Mekah ya. Ini menurut saya pribadi, apakah ini program Anies Baswedan yang kemudian dipakai oleh Prabowo atau bagaimana? Nampaknya permintaan Indonesia yang sudah saya sampaikan kepada putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya tentunya dengan Masjidil Haram. Dan reaksi beliau waktu itu cukup positif. Beliau sampaikan, mari direncanakan secara teknis dengan baik. ya, nampaknya program-program Jokowi banyak yang kemudian sudah ya tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan Prabowo hari ini begitu. Ya, secara logika bahwa memang gagasan Anies Baswedan itu sudah super luar biasa ya. Kalau ini dipakai oleh Prabowo, maka jelas gagasan Anies, program-program Anies begitu dipakai Prabowo, nggak ada masalah begitu. Dan itu sudah diungkapkan sendiri oleh Prabowo begitu kan ya. Akan ya bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi begitu kan ya, untuk bekerja sama bisa membangun perkampungan haji ya di Indonesia yang dekat dengan Ka'bah di situ begitu. Ini menjadi terobosan baru begitu. Betapa luar biasanya program-program Anies Baswedan. Luar biasa begitu kan? Ya, luar biasa. Jadi menurut saya pribadi begitu kan ya, ketika Anies Baswedan dulu begitu menggagas soal visi dan misi dalam program Pilpres kemarin begitu kan ya, dia mengatakan akan membangun itu kalau terpilih menjadi presiden ya, dia akan membuat kampung haji Indonesia di Arab Saudi, dan itu janji Anies Baswedan saat Pilpres. Tapi ya karena Anies Baswedan tidak dipilih oleh rakyat, yang dipilih adalah Prabowo. Kalau program-program Anies Baswedan ini dipakai oleh Prabowo, ya silakan, tidak ada masalah. Ini justru diapresiasi yang sangat luar biasa ya. Bisa saja program-program Jokowi ya bisa saja dimarginalkan. Apakah program-program Jokowi tidak laku? Ya, program-program Gibran tidak laku. Bagaimana hilirisasi, bagaimana ini dan sebagainya. Ngeri bos. Jadi artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa Prabowo ya mengambil program yang baik ya, yang dampaknya orang banyak begitu kan. Saya kira membangun perkampungan haji di Tanah Suci begitu di Arab Saudi, justru ini memberikan dampak positif kepada masyarakat ya, terutama di musim haji ini. Nampaknya ini menjadi langkah terobosan baru bagi seorang Prabowo. Bayangkan, hanya 8 bulan Prabowo memimpin sudah punya terobosan baru dibandingkan dengan orang yang memimpin 10 tahun, hasilnya ya itu aja. Kalau tahu begitu kan ya. Kalau tahu bahwa ini adalah program Anies Baswedan yang dipakai oleh Prabowo begitu kan ya, ini tidak ada masalah. Tapi pasti ada orang yang kepanasan. Siapa mereka? Ya pasti Mulyono lah. Kok program itu yang diambil?
program-program mereka 10 tahun apa di Arab Saudi begitu kan ya. Malah diterpa dengan isu-isu begitu kan ya, isu-isu yang kemudian menjadi viral begitu. Ya, bagaimana Kemenak pada waktu itu yang dipimpin oleh Menak Yakut ya. Terus kemudian banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Jadi Prabowo memimpin ya punya terobosan baru begitu kan. Dan ini perlu diapresiasi begitu. Dan tidak hanya itu ya, dan tidak hanya itu. Ketika Anies Baswedan dulu begitu kan ingin membangun perkampungan ya haji ya Indonesia di Arab Saudi, maka diamini oleh Raja Saudi begitu ya. Ini Raja Arab Saudi restui Anies Baswedan ya membangun kampung haji Indonesia jika menang pemilu. Ini diamini loh begitu kan. Karena ini adalah langkah yang baik untuk bekerja sama begitu pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Ini kan ada nampaknya begitu ada ada keterwakilan lah begitu kan di kampung-kampung di situ begitu. Artinya ini semakin mudah masyarakat Indonesia mengurus apapun di tanah suci atau di Arab Saudi di situ. Jadi ini langkah terobosan baru, memang Anies Baswedan sangat luar biasa program-program itu. Tapi masyarakat Indonesia masih belum paham dan belum mengerti dampak positif yang dibangun oleh Anies Baswedan. Ya karena tidak terpilih kemarin ya karena kita lihat saja begitu. Karena ada kekuatan-kekuatan mereka. Tapi syukurlah ini walaupun gagasan Anies Baswedan tidak terpilih menjadi seorang presiden, tapi gagasan Anies Baswedan tetap berjalan. Program-program Anies Baswedan tetap berjalan. Yang kemudian mulai digagas sekarang ini adalah ya Prabowo juga setuju soal perampasan aset, dan ini pernah dibangun oleh Anies Baswedan, pernah digagas oleh Anies Baswedan di Pilpres kemarin. Ya semoga saja perampasan aset, terus kemudian membangun perkampungan perkampungan haji Indonesia di tanah di Arab Saudi begitu. Ini langkah yang baik, silahkan begitu. Tapi program-program Jokowi di Arab Saudi apa ya? Itu yang seharusnya nggak punya terobosan baru begitu. Tapi saya apresiasi luar biasa kepada Presiden Prabowo yang sekarang ini kabarnya begitu kan ya, dana haji ini ya kabarnya ya biaya haji ini kabarnya mau diturunkan. Ini kabar baik. Langkah punya terobosan baru begitu. Kok bisa-bisanya sampai naik segitunya? Dan bahkan Prabowo menyampaikan paling terbanyak begitu kan ya mungkin sedunia ya haji Indonesia ini, karena punya sumbangsi yang sangat luar biasa, dan itu akan menjadi dampak perekonomian Arab Saudi. seluruh dunia begitu berbondong-bondong datang ke tanah suci begitu. Bayangkan ini sangat luar biasa, dan itu akan menjadi dampak positif perekonomiannya. Tidak hanya soal ibadah, tetapi dampak ekonominya juga ya banyak di situ begitu. Ini keren bro, ini keren. Jadi saya kira ya Menteri Agama dengan Prabowo ini begitu kan ya kolaborasi ada kesepakatan untuk membangun itu, saya kira ini bagus, dan ini sudah disampaikan langsung oleh Prabowo begitu kan ya. Ini sudah pernah disampaikan langsung oleh Prabowo, betapa luar biasanya. ini langkah yang baik, makanya ketika Prabowo yang meresmikan terminal khusus haji dan umroh di bandara Soekarno-Hatta begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa ada terobosan baru begitu kan ya. Di Indonesia dibangun terminal khusus ya untuk umroh dan haji. Kemudian di Arab Saudi mungkin ada kampung haji Indonesia yang dibangun oleh Presiden Prabowo begitu. Ini langkah yang baik, punya terobosan yang bagus. Saya apresiasi itu begitu kan ya. Saya apresiasi itu. Ya bukan karena memang gagasan Anies Baswedan atau program-program Anies Baswedan, tidak, tapi ini langkah yang baik. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya di pemerintah Prabowo tidak selalu menangani masalah perekonomian begitu, tapi masalah haji ini perlu dipertimbangkan kembali begitu kan ya. Bagaimana rata-rata yang berangkat ini umurnya sudah 60 tahun ke atas begitu kan. Sudah orang-orang yang sepuh, sudah orang-orang sudah tua begitu kan. Ini perlu pendampingan yang sangat luar biasa, perlu penanganan yang secara luar biasa, perlu pelayanan terbaik begitu kan.
Karena ini adalah rakyat Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya ini langkah yang bagus begitu kan ya. Coba kita baca beritanya begitu ketika Anies Baswedan dulu saat Pilpres ingin membangun perkampungan ya kampung haji di Indonesia di Arab Saudi, justru ini diapresiasi yang sangat luar biasa. Karena Anies Baswedan ini adalah calon nomor urut 1 menyebutkan Indonesia perlu ya membuat investasi jangka panjang yang berkaitan dengan umroh dan haji di Arab Saudi. Indonesia bisa membuat kampung haji Indonesia yang menjadi tempat singgah jamaah haji di Indonesia. Menurut Anies sudah saatnya pemerintah ya membuat Kampung Haji Indonesia sebagai investasi jangka panjang. Ngeri bos, ini luar biasa loh begitu kan. Dia luar biasa dan betapa luar biasanya Anies Baswedan ketika berjanji itu ya. Walaupun yang saya katakan tadi, walaupun Anies Baswedan tidak lagi terpilih menjadi seorang presiden, tapi gagasannya tetap berjalan. Dan inilah orang-orang punya leadership yang kuat ya, walaupun tidak terpilih tapi gagasannya tetap berjalan. Wah. Ya sekarang perlu begitu kan ya, seperti program-program Gibran yang kemudian hilirisasi. Tapi sampai saat ini tak kunjung ya gimana begitu kan. Ya, saya apresiasi yang sangat luar biasa. Ini punya terobosan baru bagi Presiden Prabowo ya. Dan ini walaupun ini adalah program-program dan gagasan yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan, lalu kemudian dipakai oleh Prabowo, ya tidak ada masalah. Justru ini langkah yang baik. Tapi jangan sampai ini kedengeran oleh Mulyono. Nah, kalau kedengeran dari Mulyono, wah siap-siap kepanasan dong. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.